Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama. Seperti biasa akan membuat resume fundamental saham. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa analisa kita ini adalah analisa sebagai bahan pemikiran tambahan atau bahan edukasi dan bahan pembanding, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual. Yang kita bahas ini adalah berdasarkan fundamental saham, khususnya dari segi value investing. Baik, yang kita bahas ini masih laporan keuangan triwulan 1 2024, meskipun sekarang sudah 2 Juli ya. Tetapi laporan triwulan 2-nya itu baru akan muncul nanti di akhir bulan Juli. Kali ini kita akan membahas DRMA, DUTI dan MTEK ya. DRMA, DUTI dan MTEK. Pembahasan kita akan bertahap per emiten ya. Jika Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, maka silahkan klik tonton video ataupun link paling bawah untuk mendapatkan pembahasan secara lengkap ketiga sahamnya ya. Saya juga sudah membuat playlist di bagian deskripsi, sehingga untuk melihat semua saham yang sudah saya bahas di triwulan 1 itu ada di playlist yang ada linknya sudah di deskripsi. Baik, kita bahas yang pertama DRMA, Dharma Polymetal ya. Ini merupakan saham yang memproduksi komponen sepeda motor atau mobil ya. Jadi mereka supplier industri otomotif ya. Jadi khusus pada bidang industri komponennya ya. Dan perusahaan ini juga adalah anak usaha dari Triputra Group ya. Mungkin ini termasuk juga kalau sawit itu TAP G ya, Triputra Agro ya. Nah, kalau ini untuk komponen sepeda motor dan mobil. Baik, kita akan bahas dari segi yang pertama fundamentalnya. Yang pertama dari segi valuasi. Perusahaan ini ya, dari segi nilai perusahaannya itu dihargai sudah hampir 2 kali ya dari nilai perusahaannya. Ini sudah termasuk dalam kategori bertumbuh wajar, tetapi sudah hampir sudah mature ya. Kan tinggal per 3%, kita letakkan seperti itu saja ya. Wajarnya sudah mendekati bertumbuh lamban ya. Yang kedua dari segi valuasinya, boleh beli atau tidak. Maksimal beli di 1100 ya. Harganya 800-an, berarti ini ada diskon ya. Diskonnya itu 24%. Ini berarti termasuk dalam kategori murah. Ada sedikit anomali di sini ya, bahwa dari segi nilai buku ini sudah tinggi, tetapi di valuasi mereka masih murah ya. Kalau begitu kita yang konfirmasi dulu ya. Di triwulan 1 ini ya, kita cek dulu dividennya ya. Mereka membagikan 28%. Itu kalau di harga sekarang, bukan di harga sekarang, di harga pembahasan kita ini 855. Kalau kita setarakan dengan 30% misal, masih di bawah 4% ya. Kalau kita hitung seperti itu, mungkin berarti masih di bawah atau masih sama dengan inflasi ya. Berarti cukup untuk menahan inflasi, tetapi kalau untuk mendapatkan keuntungan ya di atas dari inflasi, kita belum bisa mendapatkannya di sini ya. Berarti di sini karena 28% tadi DPR-nya kecil, kemudian juga dividen yieldnya hanya 3,6, itu berarti kategorinya kecil. Perusahaannya sudah dihargai kita hitung hampir bertumbuh lamban, namun valuasinya masih murah, tetapi bagi dividen investor ini masih belum memenuhi ya, masih di bawah ya, masih kecil dividennya. Kita konfirmasikan dengan free cash flow, ini aman saja ya. Bahkan free cash flow-nya di 12% ya.
free cash flow-nya ini 12%. Itu dari segi bagian dari ketahanan. Kemudian ketahanan lainnya ini hutangnya aman, aset lancarnya aman ya, berarti ketahanan perusahaan ini oke. Tinggal kita cek bahwa perusahaan ini hampir semuanya berbentuk digital ya, berarti pengendali pun bisa menjual sewaktu-waktu ya. Hanya masyarakat yang di bawah 5% yang menjual belikan saham ini 20% ini kategorinya masih bagus ya. Artinya dalam hitungan yang standar ya. Oleh karena itu di sini kalau kita lihat dulu ya, ini kita mau ngecek dulu ya. Dari segi keuntungan dibandingkan nilai buku, ini keuntungannya 25% ya, keuntungan bersihnya 25%. Berarti secara hitungan perusahaan ini tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya. Hanya satu saja yang jadi permasalahan perusahaan ini bahwa dividennya saja ya. Andai di sini misalkan gitu ya 40% ya. Kalau di 40% maka semuanya akan menjadi lebih baik kalau menurut saya ya. Jadi di sini mungkin tidak hanya satu saja ya. Bagi dividen investor bahwa kita akan menunggu dividen membaik. Itu saja ya. Yang saya membaik. Dari segi perusahaan untung ini sangat luar biasa 25% ya. Dari segi valuasi malah mereka ini masih murah ya. Dari segi valuasi masih murah, hanya saja harga dibandingkan nilai buku saja yang sudah berada di bertumbuh lamban ya. Tapi kalau menurut saya pribadi bahwa di sini sebenarnya kuncinya hanya satu ya, bahwa mungkin pengendali harus meningkatkan jumlah saham yang bisa meningkatkan jumlah dividen ya, payout ratio-nya yang dinaikkan sehingga tidak hanya pas-pasan di inflasi tapi ada juga kelebihannya. Jadi itu saja, lagi satu ya, bahwa dividen payout ratio-nya yang dinaikkan minimal ke 40 lah istilahnya, karena hutang tidak ada, free cash flow oke ya, hutang kecil, free cash flow oke, jadi keuntungan besar. Jadi di situ saja ya, mudah-mudahan di masa yang akan datang ini keuntungannya bisa dividennya bisa lebih meningkat. Yang kedua kita akan membahas duty ya. Duty ya. Bila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Duta Pertiwi Tbk ini ya, ini perusahaan properti ya, pengembang super blok dan komersial ya. Jadi Duti ini anak usaha dari BSDE ya, Bumi Serpong Damai ya. Berarti ini juga merupakan anak usaha dari grup Sinarmas ya. Berarti mungkin ini cucu usaha dari Sinarmas ya. Baik, BSDE kemudian di bawahnya Duti ya. Kita akan bahas dari segi fundamentalnya, dan yang pertama-tama pasti kita akan membahas dari segi valuasi. Perusahaan ini dihargai ya, ini 4.000 ya. Namun nilai perusahaan ini 5.000 ya. Berarti ada harga ini masih di bawah dari nilai bukunya. Ada rentang ya 29% untuk harga ini naik lagi ya. Kemudian juga bahwa keuntungan perusahaan 474 rupiah ya. Berarti maksimal beli 4.700-an. Berarti juga bahwa kita punya istilahnya itu diskon 16% ya. Namun menurut saya pribadi bahwa diskon 16% itu termasuk belum murah ya, belum murah. Dia lebih dari 20 baru kita anggap murah. Berarti valuasinya wajar ya, valuasinya wajar. Oke. Di tahun buku 2021 itu perusahaan membagikan 100-an ya,
dividen payout ratio-nya itu sekitar 100% ya. Namun di 2022 dan 3 kalau tidak salah itu tidak ada membagikan dividen ya. Tidak ada membagikan namun di 2023 ini setahu saya ini ya belum ada kabar membagikan dividen, tapi kalau nanti ada silahkan dikabari ya. Sepengetahuan saya belum atau tidak ada lagi membagikan dividen ya. Coba nanti silahkan di cross check apakah benar atau salah. Kalau saya mungkin kita perbaiki ya. Tidak membagikan dividen ya. Dari segi valuasi perusahaan ini oke, namun dari segi dividen belum friendly. Nah sekarang mungkin kita bertanya-tanya kenapa saya selalu mencari dividen. Yang pertama bahwa sebenarnya perusahaan itu ya, kalau kita berinvestasi ya, kita mesti mencari dividen karena yang bisa diberikan sumbangsi oleh perusahaan kepada investor itu ya dividen ya, bukan capital gain. Kalau capital gain itu kan dari penjual dengan pembeli saham ya, tidak ada urusannya dengan perusahaan ya. Oleh karena itu kalau kita berpikir investasi yang sebenarnya, maka tentu saja kita mencari dividen, karena dividen adalah keuntungan real yang diberikan oleh perusahaan kepada investor. Sebenarnya dasar pemikiran awal adanya sistem saham itu memang yang dikejar adalah dividen ya. Capital gain itu hanya ekses dari adanya kepemilikan tadi. Mereka misalnya saling ingin memperjualbelikan karena melihat future value dari perusahaan tersebut. Jadi oleh karena itu tetap saja pemikiran awal kita bahwa kita ingin berinvestasi di perusahaan. Tentu kita ingin mendapatkan sesuatu dari perusahaan. Itu pemikiran awalnya. Jadi kenapa saya selalu mendasarkan kepada harus adanya dividen, karena memang itu adalah sumber pemikiran awal dari adanya investasi saham. Jadi bukan jual beli sahamnya itu ya, tapi kepemilikan saham yang kita tahan, maka akan ada dividen. Kalau kita tidak mengejar dividen, maka sebenarnya kita tidak berinvestasi, tapi kita hanya berjual beli ya, menjual future value saja, tidak mendapatkan hal yang real sebenarnya dari sebuah investasi. Baik, kita lanjut. Perusahaan ini ternyata ada di triwulan 1 ini kekurangan cash flow ya. Setelah usaha ternyata mereka kurang cash flow-nya, yaitu 382 miliar, atau kalau disetahunkan itu setara kurangnya itu 3,67%. Jadi untuk bisa lagi melakukan usaha, tentu saja mereka harus mencarikan 3,57% ini ya, untuk menjalankan rodanya lagi. Kemudian kita cek lagi dari segi ketahanan lainnya. Perusahaan ini tidak punya hutang ya, anggap saja tidak punya hutang, aset lancarnya oke ya. Hanya saja dalam mengembangkan usaha mereka kekurangan cash tadi ya. Nah, kalau saat ini tidak ada, mungkin saja ke depan mereka harus mencarikan dana, otomatis nanti hutangnya meningkat misal ya kan. Jadi saat ini bersih, mungkin saja nanti akan terjadi perubahan bahwa hutangnya ada. Kenapa? Mereka harus mencari dana untuk melakukan usaha tadi ya. Bisa saja yang terjadi misalnya private placement, right issue, ataupun juga mencari hutang ya. Baik, yang terakhir seperti biasa bahwa perusahaan ini ya hanya 14% yang ditradingkan, yang bisa ditradingkan di bursa efek ya. Kalau menurut saya ini oke-oke saja ya. Dan
yang bisa ditrading, yang masyarakat yang bertrading pun hanya 8%. Ini sebenarnya hijaunya ini hampir-hampir ke kuning sudah ya. Apalagi kalau 75 itu sudah kuning, bisa saja merah ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi, perusahaan ini ya dengan free cash flow-nya yang minus ini, kita mengkhawatirkan bisa-bisa nanti berimbas kepada hutangnya nanti yang bertambah kalau tidak ditanggulangi secepatnya ya. Oleh karena itu concernnya ini saja dulu ya. Yang lain itu tidak masalah. Kalau dari segi keuntungan ini kan 8%, berarti sudah termasuk mendekati hampir 10, udah oke lah. Tetapi free cash flow-nya ini yang mengkhawatirkan, ini bisa menggurus yang lainnya. Jadi kita harus tetap concern bahwa concernnya adalah bahwa nanti kita cek terus apakah nanti free cash flow-nya membaik, dan kita harapkan membaik ya. Kalau tidak maka nanti mungkin efeknya ke yang lain ya. Jadi kita tunggu saja, perusahaan ini akan mudah-mudahan memperbaiki free cash flow-nya. Terakhir yang kita bahas ini adalah MTEK, Elang Mahkota Teknologi ya. Kita sudah tahu bahwa perusahaan ini juga adalah induk ya, induk usaha atau holding company. Tetapi bidang usaha mereka ini lebih kepada bidang apa ya? Bidang teknologi ya, teknologi penyiaran lah, teknologi penyiaran ya. Mereka ini membawahi, yang saya tahu itu ada kalau televisi SCTV dan Indosiar ya. SCTV dan Indosiar. Mereka juga punya video ya. Itu khusus untuk konten-konten, dan juga bidang layanan berbayar ya, apalagi siaran-siaran khusus ya. Ada siaran langsung dan lain-lainnya ya, itu masuk dalam MTEK ini ya. Juga ada konten-konten lainnya yang istilahnya konten-konten dalam bentuk online ya, digital online ya. Jadi ekosistem konten layanan digital. Baik, mereka kalau tidak salah juga ada berinvestasi di Bukalapak ya kalau tidak salah ya. Kemudian platform kesehatan digital Klik Dokter, ataupun portal lowongan kerja ya, dan lain-lain. Baik, kita bahas lagi sekali lagi bidang usahanya. Laporan keuangan triwulan 1 menyebutkan bahwa nilai bukunya itu 500-an ya, 560-an. Harga masih di 300-an. Ini berarti ya perusahaannya masih dihargai di bawah dari nilai perusahaan ya. Berarti investor masih menghargainya di bawah ini ya. Kalau kita lihat dari sini ada kemungkinan ya istilahnya untuk bisa naik ya. Lanjut, dari segi valuasi keuntungannya 7,3%, berarti maksimal beli ini 73 ya. Sekarang 300-an, berarti ya tentu saja kalau kita membeli sekarang ini bukan lagi di harga yang murah, tapi sudah di harga mahal ya. 4 kali lebih mahal daripada harga wajarnya ya. Ini sudah sangat ya kita kategorikan mahal ya. Memang ada anomali ya, dari segi perusahaannya murah, tapi dari segi valuasinya untuk kita beli sekarang ini mahal ya. Sekarang kita mesti juga mengkonfirmasikan dengan dividen ya. Ternyata beberapa saat yang lalu mereka membagikan dividen sangat, DPR-nya ya yang sangat besar, ini DPR-nya yang sangat besar ya. Tapi kita sebelum kesini saya lupa bahwa keuntungan yang Rp7 ini dibandingkan dengan nilai buku 560, berarti keuntungannya ini hanya 1% ya. Nah kalau kita melihat dari sini, kalau menurut saya pribadi di sini ya artinya bahwa perusahaan ini
tidak untung, bahkan khawatir menjadi masih rugi ya, terlalu kecil ya, hanya 1%. Kalau dari segi inflasi saja, perusahaan saja belum mampu melewati inflasi ini ya. Apalagi kalau misalnya ada hutang-hutang dengan asing ya, mungkin jadinya tergerus ya. Jadi harganya di sini kalau menurut saya pribadi ya, mahalnya valuasinya ini bukan karena perusahaannya untung, tapi mahalnya di sini karena perusahaannya rugi ya. Bukan rugi, di bawah ya, keuntungannya kecil. Sekarang kita cek DPR-nya 200%, ini sangat tinggi. Tapi dengan 200 itu pun mereka masih baru saja masih di 3% ya. Apalagi kalau kita kembalikan ke 30%, ini keuntungannya hanya 0,57 ya rata-ratanya. Berarti ini masih sangat kecil kalau menurut saya ya. Wajar sekali lagi bahwa perusahaan teknologi memang seperti itu, padat modal ya, modalnya padat, keuntungannya kecil ya. Baik, sehingga DPR-nya ini besar, tetapi besarnya ini sebenarnya saya kasih hijau, benarnya besarnya ini sebenarnya masih belum menolong ya, karena dari segi inflasi sudah oke, sudah memenuhi inflasi, tetapi melebihi 5% yang belum bisa ya kalau menurut saya pribadi. Jadi di sini valuasinya mahal dan dividen yield-nya yang kecil, karena berarti di sini harga sudah tinggi ya. Tingginya ini sekali lagi bukan karena perusahaannya untung besar, tetapi di sini ya kalau menurut saya pribadi bahwa hype-nya ya, bahwa ini perusahaan teknologi, ini perusahaan yang banyak diminati sehingga harganya menjadi naik. Diminatinya kenapa? Karena mereka jor-joran dalam aplikasinya ya. Jadi otomatis sehingga dihargai tinggi ya. Lanjut dari segi free cash flow ya. Ternyata di triwulan 1 perusahaan ini kekurangan cash flow-nya 232 miliar, atau dalam setahun terakhir setara 0,67%. Jadi usaha mereka ini kekurangan arus ya, arus kasnya kurang ya. Tapi dari segi aset lancarnya oke, sangat luar biasa, hampir 5 kali lipat. Hutangnya pun tidak ada ya, hutangnya pun tidak ada. Tapi sekali lagi bahwa dengan hutang yang tidak ada tetapi free cash flow-nya minus, ini hati-hati bisa menggerus nanti ketahanan perusahaan. Bisa saja nanti mengurangi ya, bisa saja nanti di sini kan karena ratio-nya 490, bisa saja nanti menurun ya. Baik, kemudian sahamnya semuanya berbentuk digital ya, semuanya bisa ditradingkan sahamnya ya. Namun investor kecil yang trading di sini memenuhi standar ya. Oleh karena itu kalau menurut data kita ya, menurut data kita ini berarti kecilnya keuntungan ini pertama tadi karena memang perusahaan padat modal, yang kedua di sini bahwa ada permasalahan dengan arus kasnya ya, sehingga perlu diperbaiki. Kalau dividen ini tidak masalah. Kemudian valuasi tadi mahal karena keuntungannya yang kecil ya. Jadi di sini kalau menurut saya pribadi, dua yang harus diperbaiki, free cash flow-nya tidak minus lagi, dan yang kedua nanti supaya bisa meningkatkan keuntungan. Cuma kalau sekali lagi bahwa perusahaan di bidang teknologi sulit untuk untung besar ya. Baik, demikian pembahasan kita. Simpulan kita untuk perusahaan ini menunggu free cash flow dan EPS-nya membaik. Demikian pembahasan kita tentang 3 perusahaan kali ini, yaitu DRMA, Duti, dan MTech ya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.